Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Syafitun Nuranti, ana tulibatu qasas al-lughatil arabiyyah wa adabiha fi Utanba. Oke guys, pada video kali ini saya akan menjelaskan mind mapping dari makalah saya yang berjudul Cakupan Kajian Linguistik. Oke, cakupan kajian linguistik itu terbagi menjadi 3. Di sini saya membaginya menjadi 3, yaitu cakupan kajian linguistik umum, cakupan kajian linguistik Ferdinand de Saussure, dan juga cakupan kajian linguistik Arab. Oke, yang pertama cakupan kajian linguistik umum. Cakupan kajian linguistik umum terbagi menjadi 4. Yang pertama berdasarkan hubungannya, yang kedua berdasarkan cakupannya, yang ketiga berdasarkan waktu, lalu yang terakhir berdasarkan tujuannya. Adapun yang berdasarkan hubungannya terbagi menjadi 2, yaitu mikrolinguistik dan juga makrolinguistik. Lalu apa sih kedua istilah tersebut? Mikrolinguistik merupakan kajian linguistik yang mempelajari struktur bahasa itu sendiri, yang artinya struktur dalam bahasa itu sendiri. Adapun makrolinguistik itu kajian linguistik yang mempelajari bahasa dengan hubungannya dengan faktor yang di luar bahasa. Lalu cakupan linguistik berdasarkan cakupannya, ada umum dan juga khusus. Di sini yang umum yaitu mengkaji kaidah bahasa secara umum, sedangkan khusus yaitu mengkaji kaidah bahasa yang berlaku pada bahasa-bahasa tertentu. Yang selanjutnya berdasarkan waktu, ada sinkronik dan juga diakronik. Di sini sinkronik yaitu kajian linguistik yang mengkaji suatu bahasa dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan kalau diakronik, dia mengkaji suatu bahasa dalam antar waktu, dari waktu ke waktu. Lalu yang terakhir itu berdasarkan tujuannya, itu ada teoritis dan juga terapan. Linguistik terapan yaitu linguistik yang mengkaji hubungan atau penerapan bahasa dengan ilmu-ilmu yang lain. Sedangkan linguistik teoritis yaitu linguistik yang mengkaji bahasa untuk mendapatkan kaidah bahasa yang berlaku dalam bahasa. Dalam linguistik teoritis ini terbagi menjadi 2, yaitu deskriptif dan historis komparatif. Deskriptif atau disebut juga dengan sinkronik. Jadi deskriptif ini sama dengan linguistik sinkronik, yaitu menyelidiki sistem bahasa pada waktu tertentu saja. Sedangkan kalau historis komparatif juga memiliki persamaan dengan diakronik atau memiliki kesamaan, yaitu menyelidiki perkembangan bahasa dari satu masa ke masa dan membandingkan antara bahasa untuk menentukan bahasa purba atau proto sebagai bahasa induk bersama. Lalu yang selanjutnya yaitu cakupan kajian linguistik Ferdinand de Saussure. Yang pertama adalah language, yang kedua langue, dan yang ketiga parole. Di sini language itu berarti stimulus yang ada di otak, berupa stimulus yang ada di otak yang ingin disampaikan. Lalu pada tahap langue, stimulus tersebut kita kita atur menjadi suatu kaidah struktur sendiri. Lalu pada parol barulah berupa ujaran. Jadi kajian Ferdinand de Saussure ini kajian dasar bahasa yang mana dia ini menjelaskan bagaimana proses ujaran itu terucap dari mulut kita itu. Lalu yang terakhir cakupan kajian linguistik Arab. Cakupan kajian linguistik Arab ini terbagi menjadi 4. Yang pertama linguistik komparatif, yang kedua deskriptif, yang ketiga historis, lalu yang terakhir konstantif. Linguistik komparatif yaitu linguistik yang mengkaji bahasa yang serumpun melalui studi komparatif. Bahasa yang sini adalah bahasa Semit, yang mana ini adalah bahasa induk dari bahasa Arab Ibrani Ethiopia pada abad ke-19. Lalu pada abad ke-20 ada bahasa namanya bahasa Ugarit yang mana ditemukan di pantai Syam dan kota Ra'su Syamra tahun 1926. Adapun fonologi komparatif ini itu mengkaji bunyi berlangsung tanpa perubahan. Lalu morfologi komparatif mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan wazan atau pola kata, prefiks, sufiks, dan fungsinya, lalu domir atau pronomia, fiil atau verba, isim fa'il atau participle, dan masdar atau gerund. Lalu sintaksis komparatif ini mengkaji tentang jumlah khobariyah atau kalimat berita, fi'liyah, verba, dan ismiyah nominal. Ada juga istifham, kata tanya, dan istisna, pengecualian. Selanjutnya itu mutabaqah atau persesuaian antara fi'il dan fa'il, dan mutabaqah antara
adat atau numeralia, dan ma'dud atau penggolong. Lalu semantik pada komparatif ini mengkaji sejarah kata dan pengasalannya. Selanjutnya yaitu linguistik deskriptif. Linguistik deskriptif ini mengkaji suatu bahasa atau dialek secara ilmiah pada masa dan tempat tertentu. Pada tahun 1950-an terbentuklah mazhab yang berbeda dalam teknik deskripsi bahasa. Ada juga adanya linguistik deskriptif ini didasari oleh teori de Saussure yang sebelumnya kita bahas tadi. Lalu ada konstruksi fonologi Arab Fusa pada abad 2 Hijriah. Yang selanjutnya linguistik historis. Linguistik historis ini sini mengkaji perubahan bunyi, mengkaji juga bentuk jamak pada kalimat. Pada linguistik historis pernah dia mengkaji historis, itu berarti kan sejarah. Dia perannya itu mengkaji antara adanya bahasa Arab di Andalusia dan Iran. Juga dia mengkaji tentang bahwa bahasa Arab ini pernah menjadi bahasa kebudayaan di India, seperti itu. Lalu yang terakhir itu linguistik konstruktif. Itu linguistik di mana dia baru ada setelah Perang Dunia Kedua. Di sini dia mengkaji antar bahasa dan antara bahasa ibu dan bahasa asing, seperti itu. Dia membedakan antara bahasa itu. Dan juga dia mengkaji tentang dialek-dialek yang ada di daerah-daerah. Mungkin itu saja. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.